Kain yang tadinya dilihat Dudu itu seperti melayang, tiba-tiba mendekat ke arah Dudu. Nah, waktu itulah Dudu tahu, ternyata ini bukan kain. Ternyata ini adalah kuntilanak yang kelihatan rambutnya itu terurai. Ini orang jalan, tapi kok kayak ngeloncat. Tapi ngeloncatnya ini lama sekali. Adiknya ini penasaran. Pada saat itu adiknya langsung menuju ke depan, dia buka jendela. Begitu dia buka jendela, dia kaget karena dia ngelihat ada sosok pocong yang berdiri persis di depan rumahnya. Jadi bapaknya Dudu ini tanya ke Pak Tomo, jadi benar Mo, anakku itu kena santet? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dudu yang asalnya dari Aceh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang nama panggilannya ini Dudu. Dudu cerita, dia pernah mengalami satu kejadian di tahun 2010. Pada saat itu, ketika Dudu ini tinggal di Aceh. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita cerita dulu bagaimana awal mulanya ketika orang tua Dudu ini tinggal di Aceh. Jadi awal mulanya dulu ketika waktu muda, ayahnya Dudu ini lahir dan besar di Cilacap. Dan pada waktu itu, kakeknya Dudu ini terkenal sebagai orang pintar di sana dan punya nama di situ. Maka dari itu, dari kakek-kakeknya sampai ayahnya itu tahu tentang hal-hal gaib. Nah, singkat cerita, merantaulah ayahnya Dudu ini ke Aceh. Dan pada saat itu kenal dengan seorang perempuan yang asalnya juga dari Jawa. Mereka pun menikah dan melahirkan 6 orang anak. Disitulah Dudu terlahir sebagai anak ketiga dari 6 bersaudara. Mereka, orang tua Dudu ini tinggal di satu perkebunan milik pemerintah. Di perkebunan itu ada perumahan-perumahan yang orang sana menyebutnya sebagai pondok. Di setiap satu petak rumah, itu ada 2 rumah yang saling berdempetan satu sama lain. Dan waktu itu tetangga Dudu ini dikenal dengan nama Pak Adi. Pak Adi sendiri punya 3 orang anak dan salah satu anak Pak Adi yang namanya Heru itu dekat sekali dengan Dudu karena usianya mereka sama. Nah, singkat cerita, pada saat Dudu ini lulus SMA, Heru, anaknya Pak Adi ini melanjutkan kuliah di kota. Pada waktu itu, Dudu ini punya keinginan mendaftar anggota TNI. Tapi karena waktu itu kakaknya Dudu yang nomor pertama yang namanya Rika. Rika ini punya ide supaya dia dan Dudu ini mengembangkan satu usaha studio musik di sana. Nah, Dudu sendiri cerita,
Di daerah tempatnya tinggal itu, studio musik itu sangat jarang. Bahkan bisa dikatakan nggak ada. Kalaupun ada, itu lokasinya jauh dari tempat Dudu tinggal. Jaraknya sekitar 1,5 jam. Nah, karena Dudu dan juga kakaknya ini suka musik, dan mereka sangat hobi sekali dengan dunia musik. Jadi pada waktu kakaknya menawarkan untuk bikin studio di rumah, Dudu pun menyambut keinginan kakaknya itu dengan antusias sekali. Jadi keinginan Dudu waktu itu yang mau daftar TNI dibatalkan, digagalkan. Dudu lebih ingin bekerja sama dengan kakaknya untuk bikin studio musik di rumah. Mulailah mereka merencanakan sesuatu, mereka beli alat musik dan bangun studio musik. Nah, di sini memang Dudu mengakui bahwa dia kurang paham tentang studio musik, terutama membuat ruangan supaya kedap suara. Dan apalagi waktu itu memang dibutuhkan biaya yang banyak, sedangkan modal mereka sendiri nggak banyak waktu itu. Jadi ala kadarnya mereka bikin studio musik di rumah, dan mulailah mereka mengabarkan ke semua orang bahwa di sini ada studio musik. Singkat cerita, begitu studio musik ini dibuka, banyak antusias dari anak-anak muda di sana ini yang datang. Dan pada saat itulah studio musik yang dimiliki Dudu dan juga kakaknya ini semakin ramai. Semakin hari semakin ramai. Bahkan waktu istirahat di studio musik ini hanya berhenti pada saat jam-jam sholat. Pada saat itulah mereka berhenti istirahat dan kemudian mulai lagi. Nah, itu terjadi setiap hari. Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Rutinitas ini terus terjadi. Tapi pada saat berjalannya studio musik ini, mereka sendiri masih berpikir, ini kalau kayak gini terus suaranya masih keluar. Mereka sendiri juga nggak enak. Karena rumah yang berdempetan langsung dengan rumah Dudu waktu itu adalah rumah Pak Adi. Nah, sekitar 1 bulan berjalan, pada waktu itu banyak sekali anak-anak yang latihan di sana. Apalagi waktu itu Dudu mengembangkan usahanya. Jadi nggak hanya studio musik, mereka membuka 1 les privat musik dan juga acara-acara dalam bidang musik. Jadi yang datang waktu itu di tempat Dudu ini banyak anak-anak muda. Siang itu pas waktu studio ini ada yang latihan musik. Ada anak-anak muda yang lainnya itu nongkrong di depan rumahnya Dudu. Nah, tiba-tiba Dudu itu ingat Pak Adi, tetangga sebelah rumahnya itu tiba-tiba datang. Beliau ini bawa kayu dan marah-marah. Langsung waktu itu Pak Adi ini ngusir anak-anak yang duduk di sana. Ayo pergi semua, pergi. Jangan nongkrong di sini. Lah karena Dudu ini ngerasa nggak enak juga, didatangilah Pak Adi. Pak Adi kenapa marah-marah Pak Adi? Lah Pak Adi waktu itu tetap marah-marah. Dan Pak Adi ini mengumpat, bahkan sempat mengumpat ke arah Dudu. Waktu itu yang Dudu tahu Pak Adi ini ngomel seperti ini. Kamu ini apa nggak tahu? Setiap hari itu di sini berisik. Saya sama keluarga itu sampai nggak bisa istirahat. Kamu apa nggak paham itu? Nah, karena Dudu juga merasa, iya juga sih. Akhirnya Dudu saat itu juga meminta maaf ke Pak Adi. Pak Adi, saya minta maaf. Memang ini kesalahan kami. Ini kami masih terus memperbaiki, Pak, supaya suaranya ini nggak keluar. Kami masih tetap memperbaiki. Nah, waktu itu Pak Adi langsung masuk ke rumah dan nggak menanggapi permintaan maaf dari Dudu. Sore harinya ketika ada ayahnya Dudu di rumah, Dudu pun cerita ke ayahnya bahwa siang itu Pak Adi ini marah-marah. Nah, sebenarnya ayahnya Dudu ini juga memahami, ya jelas Pak Adi marah. Karena sebelum-sebelumnya ayahnya Dudu sempat mengingatkan ke Dudu dan juga kakaknya supaya segera diperbaiki. Jangan terus-terusan kayak gini, karena suaranya bocor keluar. Nggak enak ganggu tetangga. Sampai pada akhirnya puncak-puncaknya Pak Adi ini pun marah. Jadi ayahnya bilang ke Dudu dan juga kakaknya Dudu waktu itu, gini aja, nanti malam kalian sama bapak kita menghadap bareng-bareng ke Pak Adi, kita minta maaf. Karena bagaimanapun juga kita ini yang salah. Suara yang di studio musik itu keluar dan Pak Adi jelas terganggu. Sudahlah, kita minta maaf aja. Nah, malam itu mereka langsung menuju ke rumah Pak Adi. Ternyata rumah Pak Adi ini gelap, rumahnya tertutup. Nah, di situ mereka berpikir, oh berarti Pak Adi keluar. Ya sudahlah ya, besok aja. Nah, keesokan harinya, karena sudah ada teguran dari Pak Adi, studio musik ini nggak buka. Dudu dan kakaknya sudah niat dari awal,
kita akan libur 3 hari, dan pada masa-masa libur itu kita harus segera meminta maaf ke Pak Adi. Selain itu, kita harus tetap memperbaiki supaya studio ini bisa kedap suara. Nah, keesokan harinya, mereka datang lagi ke rumah Pak Adi, dan begitu dilihat, ternyata Pak Adi belum juga datang. Rumah Pak Adi ini masih sepi, nggak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Sampai 3 hari kemudian, Pak Adi belum juga pulang ke rumah. Nah, dari situ mereka tetap memutuskan studio musik ini harus tetap libur. Sampai Pak Adi pulang dan sampai kita minta maaf ke Pak Adi. Nah, sore itu seperti biasa Dudu ini nyantai di depan rumah. Di depan rumahnya itu ada teras dan biasanya Dudu nongkrong di situ. Dan dia ngobrol dengan kakaknya yang namanya Rika ini. Dia ngobrol gimana ini supaya caranya studio ini nggak bocor lagi, karena nggak enak juga sama tetangga, terutama Pak Adi ini. Nah, pas lagi asik ngobrol, waktu itu ayahnya Dudu ini datang dan langsung ngomong ke mereka berdua, ke Dudu dan Mbak Rika ini tadi. Intinya waktu itu bapaknya Dudu ini bilang, kalian malam ini jalankan puasa ya, puasa mutih. Nah, Dudu juga bingung, loh kenapa Pak? Puasa mutih itu apa? Gimana caranya? Dan kenapa harus kita puasa? Waktu itu Dudu nggak tahu menahu kenapa kok bapaknya tiba-tiba ngomong seperti ini. Tapi di sisi lain, Dudu tahu bahwa bapaknya ini paham tentang hal-hal seperti itu. Jadi ketika bapaknya ngomong seperti itu, Dudu cuma menanggapi, gimana Pak? Caranya seperti apa? Jadi bapaknya nyuruh Dudu dan Mbak Rika ini untuk puasa mutih hari itu juga. Menjelang maghrib, mereka disuruh mandi, membersihkan diri semua, dan setelah itu mereka dibasuh dengan air perasan jeruk nipis. Dan waktu itu Dudu sendiri nggak tahu, nggak paham, ini untuk apa nggak paham. Tapi karena bapaknya nyuruh seperti itu, dia lakukan. Setelah itu bapaknya pesan, setelah ini kalian nggak boleh makan, dan nggak boleh ngomong, dan nggak boleh tidur. Ini kalian lakukan sampai besok jam 6 pagi. Mbak Rika ini disuruh masuk ke kamar. Kamar itu lampunya dimatikan dan Mbak Rika disuruh menetap di dalam kamar itu. Sedangkan Dudu, karena dia sendiri nggak punya kamar, dia disuruh duduk-duduk di teras dan lampu teras itu dimatikan. Nah, hal itu dilakukan oleh Dudu. Sementara waktu itu ayahnya berangkat kerja shift malam. Nah, keesokan harinya dia melakukan hal itu lagi. Nah, malam kedua inilah Dudu duduk-duduk di depan teras, dan waktu itu nggak tahu jam berapa, tiba-tiba Dudu itu ngerasa ngantuk sekali. Dia sudah ngerasa ngantuk, dan waktu itu ada terbesit keinginan dari Dudu untuk membatalkan puasanya, karena dia ngerasa ngantuk berat. Dan nggak lama kemudian, dia tetap bertahan. Di samping sebelah kiri Dudu itu ada pohon mangga, yang jaraknya ini nggak terlalu jauh dari Dudu, jadi dia bisa melihat keberadaan pohon mangga itu. Nah, dalam kondisi waktu Dudu ini menahan rasa ngantuknya, tiba-tiba dia ngelihat ada kain yang seperti melayang, tapi waktu itu dia nggak berani ngelihat. Nah, kain yang tadinya dilihat Dudu itu seperti melayang, tiba-tiba mendekat ke arah Dudu. Nah, waktu itulah Dudu tahu ternyata ini bukan kain. Ternyata ini adalah kuntilanak yang kelihatan rambutnya itu terurai. Nah, karena Dudu sudah nggak mau ngelihat sosok kuntilanak ini, dia ngelihat ke arah kanan. Karena dia nggak mau ngelihat sosok kuntilanak ini. Tiba-tiba, nggak lama berselang, kuntilanak ini terbang lagi melayang menuju persis ke depan arah Dudu. Karena tadi Dudu ngelihat ke arah kanan. Dan sekali lagi, karena Dudu itu nggak berani ngelihat, dia mengalihkan pandangannya. Barulah Dudu itu mendengar ada suara seperti orang meloncat. Duk, duk. Jadi pas waktu Dudu ini dengar ada suara seperti orang yang meloncat. Duk, duk. Dia tiba-tiba ingat kejadian yang pernah dialami adiknya beberapa hari yang lalu. Jadi adiknya Dudu itu pada satu malam dia mau buang air kecil. Dia menuju ke toilet. Dan setelah keluar dari toilet, adiknya ini dengar ada suara orang yang meloncat. Nah, begitu didengarkan, karena adiknya ini penasaran. Ini orang jalan, tapi kok kayak ngeloncat. Tapi ngeloncatnya ini lama sekali. Adiknya ini penasaran. Pada saat itu adiknya langsung menuju ke depan, dia buka jendela. Begitu dia buka jendela, dia kaget karena dia ngelihat ada sosok pocong yang berdiri persis di depan rumahnya.
Pada waktu itulah adiknya Dudu ini teriak-teriak, dan satu isi rumahnya Dudu itu bangun, termasuk si Dudu ini juga bangun. Bapaknya tanya ke adiknya, "Ada apa nak? Kok teriak-teriak?" "Pak, di depan ada pocong. Di depan ada pocong, Pak." Begitu bapaknya ngelihat, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi waktu itu bapaknya Dudu sudah curiga. "Kamu lihat pocong di mana?" "Di depan rumah persis." Diceritakanlah kronologisnya seperti apa. Dan waktu itu bapaknya Dudu ini juga heran. Kok tumben ada hal-hal yang beginian? Selama mereka tinggal di sana, nggak ada hal-hal yang aneh menimpa keluarga mereka. Dan waktu itu ketika adiknya Dudu mengaku bahwa dia melihat pocong, bapaknya juga mengaku bahwa ini baru pertama kalinya keluarga mereka ditampakkan hal-hal yang aneh seperti ini. Dan waktu itu adalah sosok pocong. Nah, setelah kejadian itu, ketika Dudu menjalani ritual puasa mutih ini, Dudu itu ketika mendengar ada suara orang yang meloncat, dia pun langsung keinget kejadian yang pernah dialami adiknya. Dan ternyata benar, begitu Dudu ini noleh, dia ngelihat ada sosok pocong persis berdiri di depannya. Dan wajah pocong ini hancur. Dari situlah Dudu nggak berani ngelihat, dan entah kenapa, pada saat yang bersamaan Dudu tiba-tiba ngantuk berat dan dia nggak bisa menahan ngantuknya, dia tertidur. Nah, dalam tidurnya inilah dia bermimpi dari arah kejauhan dia ngelihat sosok Pak Adi. Nah, karena Dudu sudah lama nunggu kehadiran Pak Adi, di situ Dudu ini berniat untuk minta maaf. Jadi Dudu langsung ngomong ke Pak Adi, "Pak Adi, saya nyari Pak Adi dari kemarin sama Bapak. Kami mau minta maaf, Pak, karena memang kami yang salah." Tapi waktu itu raut wajah Pak Adi ini kelihatan marah. Dan beliau itu di tangannya megang 3 bilah keris. Keris ini nggak terlalu besar. Jadi Dudu langsung curiga, loh, kok Pak Adi bawa keris? Tiba-tiba satu keris ini dilempar ke arah Dudu. Dan begitu keris ini dilempar ke arah Dudu, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang langsung berdiri di depan Dudu. Jadi keris yang dilempar Pak Adi itu mengenai sosok bayangan hitam ini. Nah, pada saat itu Dudu ini lari. Tapi sambil lari, dia ngelihat ke arah Pak Adi. Karena Dudu masih heran, Pak Adi kok tiba-tiba ngelempar keris kayak gini. Begitu Pak Adi ngelempar keris yang kedua, sosok bayangan hitam ini datang lagi. Secara otomatis, keris yang dilempar Pak Adi nggak mengenai tubuhnya Dudu. Nah, pada saat itu Dudu masih heran, kok Pak Adi kayak gini? Kenapa ya kok Pak Adi marah? Tiba-tiba, ketiga kalinya, Pak Adi ngelempar keris sekali lagi dan langsung mengenai leher Dudu. Waktu itulah Dudu ngerasa keris ini seolah-olah mengenai lehernya Dudu dan dia nggak bisa nahan. Jadi waktu itu Dudu ini langsung teriak-teriak, karena dia ngerasa kesakitan di bagian lehernya. Dia terus merasa kesakitan seperti itu dan mengeluarkan suara. Nah, pada waktu itulah dia dibangunkan. Tiba-tiba dia bangun dan ngeliat. Ternyata yang membangunkan ini ibunya Dudu. Lah, ibunya pun langsung tanya, "Loh, Le, kamu kan tidak boleh tidur sama bapakmu. Kok kamu tidur?" "Iya, Mak. Aku ketiduran, Mak." Terus waktu itu Dudu langsung cerita pertemuan dengan Pak Adi. Dan waktu itu Pak Adi ini terlihat marah. Diceritakan semua ke ibunya. "Ya sudahlah, kalau memang gitu, ayo kamu makan dulu aja. Sudah nggak usah puasa kalau gitu." Nah, waktu itu ibunya ini masak masakan kesukaannya Dudu, yaitu nasi goreng. Langsunglah disediakan nasi goreng ini, Dudu makan. Nah, suapan pertama, Dudu merasa nasi goreng ini kok rasanya hambar. Tapi karena dia malu ngomong ke ibunya, dia nggak mau ibunya tersinggung, dia tetap makan. Begitu suapan yang kedua, Dudu merasa kok masih hambar ya. Nggak lama setelah itu dia merasa perutnya ini mual. Tiba-tiba dia pengen muntah. Lah, secara bersamaan ibunya Dudu langsung tanya, "Kamu kenapa, Le? Kamu sakit?" "Nggak, Bu, pengen muntah." Ya sudah, dimuntahkan aja. Begitu Dudu ini mau muntah, dia nggak bisa muntah. Langsunglah ibunya ini membuatkan teh hangat. Setelah ibunya Dudu ini bikinkan teh itu diminum oleh Dudu. Ternyata begitu Dudu ini minum teh, dia tetap ngerasa mual. Dan waktu itulah akhirnya ibunya nyuruh Dudu untuk tidur. "Ya sudah, Le, kamu istirahat aja. Istirahat di kamar sambil nunggu bapakmu." Gak lama setelah itu bapaknya pun datang. Bapaknya tanya, "Kamu kenapa, Nak? Kamu sakit?" Dudu pun cerita bahwa apa yang dimakan itu mual. Dan apa yang diminum oleh Dudu itu juga terasa mual di perutnya Dudu. Dan pada saat bersamaan,
perutnya Dudu itu merasa panas sekali. Ada sesuatu seperti api di dalam perutnya Dudu. Dia ngerasa di perutnya itu panas sekali dan dia gak bisa menahan. Dan gak lama setelah itu, Dudu pun cerita ke bapaknya tentang apa yang dialami. Dia cerita bahwa waktu itu dia ketemu dengan Pak Adi dan Pak Adi melakukan hal semacam itu. Tapi waktu itu bapaknya Dudu ngomong ke Dudu, "Nak, hal-hal seperti itu kan gak bisa dibuktikan. Kamu gak boleh berpikiran negatif sama Pak Adi." Nah, karena Dudu ini hampir 2 hari tertidur di rumah dan dia nggak bisa makan apapun, nggak bisa minum apapun, satu keluarga akhirnya ngerasa panik. Dari situlah bapaknya Dudu berencana membawa Dudu ini ke salah satu orang teman bapaknya. Jaraknya jauh sekali dari rumah Dudu, ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan naik motor. Nah, malam itu karena kondisi Dudu ini lemes, bapaknya pun ngajak satu adiknya Dudu untuk megangi Dudu dari belakang. Dudu ini didudukkan di tengah dan adiknya ngerangkul dari belakang. Jadi mereka berboncengan 3. Jalanlah mereka menuju ke rumah teman bapaknya itu dan jarak yang ditempuh itu jauh. Yang waktu itu diingat oleh Dudu, jaraknya itu jauh sekali, melewati pedesaan dan hampir 2 jam lebih. Barulah mereka sampai. Begitu sampai, teman bapaknya ini namanya Pak Tomo. Jadi waktu itulah Dudu ini ditidurkan di tempat tidur dan Pak Tomo ini, teman bapaknya Dudu itu langsung ngambil air. Air minum ini didoakan, didoa-doai dan kemudian Dudu disuruh minum air itu. Setelah Dudu minum air ini, air itu terasa melegakan. Nggak seperti sebelum-sebelumnya ketika dia minum air tawar, bahkan ketika Dudu waktu di rumah minum air biasa, dia selalu mual. Tapi pada waktu itu ketika Pak Tomo menyerahkan air minum yang sudah didoakan, Dudu merasa air minum ini terasa sejuk dan melegakan. Bahkan waktu itu Dudu pengen minta air minum ini lagi. Tapi Pak Tomo bilang, "Sudah, ini dulu Le. Kamu minum, kamu istirahat ya Le." Dudu pun akhirnya karena sudah merasa lega, perut yang tadinya dirasa panas, ini sudah mulai sejuk, sudah mulai dingin lagi. Disitulah Dudu sudah mulai bisa merasa agak tenang. Dia mulai bisa merebahkan badannya dan samar-samar dia dengar pembicaraan antara bapaknya dengan Pak Tomo. Jadi bapaknya Dudu ini tanya ke Pak Tomo, "Jadi benar Mo, anakku itu kena santet?" Nah, Pak Tomo ini pun jawab, "Iya, sudah kamu yang sabar. Mereka ini tujuannya nyantet anakmu untuk menghancurkan usaha anakmu." Terus bapaknya Dudu ini tanya lagi, "Bener Mo, yang ngelakuin itu tetangga dekatku?" "Ya wes, pokoknya kamu yang sabar. Intinya kamu tidak boleh dendam. Ini anakmu ini, si Dudu ini prosesnya lama untuk penyembuhan. Biarkan anakmu nginep di sini. Nanti kamu bisa mengunjungi sekali waktu. Biar anak ini tak rawat." Nah, mulai malam itu Dudu pun dirawat oleh Pak Tomo. Nah, pada saat Dudu ini sudah bisa tertidur, dalam mimpinya Dudu itu selalu menemui hal-hal yang aneh. Dia selalu bertemu dengan sosok pocong, dan kadang-kadang dia bertemu sosok genderuwo yang tinggi besar hitam yang selalu siap mengancam Dudu. Kondisi Dudu ini sudah semakin mengenaskan. Badannya lemes dan seperti lembek, gak berdaya sama sekali. Pada saat itu yang ada di pikiran Dudu ini sudah macam-macam. Dia membayangkan gak akan lama lagi dia tinggal di dunia. Karena benar-benar badannya itu nggak bisa digerakkan. Tapi satu-satunya penyemangat dalam diri Dudu adalah ketika dia membayangkan kedua wajah orang tuanya. Dia membayangkan wajah bapaknya dan membayangkan wajah ibunya. Dari situlah semangat Dudu ini bangkit lagi. Dia nggak mau terus-terusan sakit seperti ini. Nah, singkat cerita, di hari kelima Dudu ada di rumah Pak Tomo. Badannya ini terus-terusan lemas. Pada waktu itulah Dudu sudah benar-benar pasrah. Di sana sudah ada bapak, ibunya Dudu, dan juga kakak dan adiknya Dudu. Dan Pak Tomo itu terlihat sudah pasrah dengan apa yang dialami Dudu. Karena Pak Tomo sendiri sudah seolah nggak mampu menangani apa yang diderita oleh Dudu. Pada saat itulah dalam hati kecil Dudu ini berdoa. Dia meminta pada Allah, "Ya Allah, kalau memang hari ini adalah ajalku ya Allah, ambillah nyawaku ya Allah. Saya ikhlas. Tapi kalau memang ini adalah ujianmu ya Allah, sembuhkanlah aku dan tunjukkanlah jalanmu ya Allah." Nah, pada waktu itulah Dudu tiba-tiba tertidur. Dan dalam tidurnya itu, dia bertemu satu orang kakek-kakek.
beliau itu kakek-kakek pakai baju serba hitam dan pakai peci hitam. Dia tiba-tiba mendekat ke arah Dudu, duduk persis di samping Dudu, dan mengusap keningnya Dudu sambil ngomong, kamu itu kok baru sekarang minta ke dia? Jadi maksudnya minta ke Allah. Kok baru sekarang kamu minta ke Allah? Selama ini kemana? Sudah, kamu langsung segera menuju ke utara, ke arah utara. Di sana ada orang baik, kamu minta ke sana. Itu ada orang baik, bapakmu tahu. Nah setelah itu sosok kakek-kakek ini tiba-tiba pergi. Disitulah Dudu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia cuma mengerang. Dia mengerang kesakitan. Waktu itu bapaknya langsung menghampiri. Kenapa Du? Ada apa Du? Dudu karena sudah nggak bisa bersuara. Dia ngomong dengan terpatah-patah. Ngalor Pak, ngalor. Maksudnya ke utara Pak, ke utara. Sesuai dengan apa yang dipesankan oleh sosok kakek-kakek ini. Waktu itu bapaknya sendiri juga nggak tahu ini maksudnya Dudu apa. Ngalor apa Le? Ngalor apa? Ngalor Pak, sambil menunjuk ke arah utara. Nah setelah itu bapaknya Dudu langsung tanya ke Pak Tomo. Tom, ini maksudnya Dudu apa? Kok dia nuding-nuding ke arah utara itu apa? Waktu itu Pak Tomo ini, menurut cerita bapaknya, Pak Tomo itu cuma geleng-gelengkan kepala. Jadi menandakan bahwa Pak Tomo sendiri juga nggak tahu maksudnya utara itu apa. Nggak lama setelah itu bapaknya Dudu tanya lagi ke Pak Tomo, Mo, ini ngalor itu ono sopo? Di utara itu ada siapa? Kok Dudu nyuruh ke utara ada siapa? Pak Tomo itu masih mikir, nggak tahu yo, siapa yo? Dan nggak lama berselang, langsunglah Pak Tomo ini langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia langsung mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, ayo dibawa anakmu. Aku langsung ingat, ayo dibawa ke utara langsung. Langsunglah karena Dudu ini posisi sudah lemes, tubuh Dudu ini dibungkus dengan sarung dan dilanjutkan dibungkus lagi dengan selimut. Dudu itu lemes, dia langsung dinaikkan di atas sepeda motor. Dia nggak tahu lagi, yang dia ingat dalam perjalanan itu menempuh waktu sekitar hampir 1 jam lebih. Nggak lama setelah itu sampailah dia di sebuah rumah mewah. Rumahnya ini besar sekali. Di situ sudah ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini ternyata sudah menunggu dengan cara berdiri di depan rumah. Begitu bapaknya Dudu, Pak Tomo dan Dudu ini datang, si istrinya ini langsung ngomong, kalian ini kemana aja? Kami nunggu dari tadi kok kalian belum datang. Ayo cepet bawa masuk, bawa masuk. Pada saat itulah si ibu pemilik rumah itu langsung membacakan doa. Dan tangan beliau itu megang tengkuknya Dudu. Dudu merasakan panas di bagian perut. Dan tiba-tiba rasa panas ini naik ke arah dada dan langsung naik ke arah tenggorokan. Tiba-tiba keluar sesuatu dari mulutnya Dudu, dan Dudu itu masih melihat samar-samar. Ternyata ada sebuah keris kecil yang keluar dari mulutnya Dudu. Pada saat itulah Pak Tomo, bapaknya Dudu, dan semua yang ada di sana itu teriak ketakutan. Nggak lama setelah itu si ibu ini pun membacakan doa lagi. Entah apa yang dibacakan, yang Dudu ingat beliau itu membacakan seperti ayat-ayat suci Al-Quran. Dan nggak lama setelah itu perutnya Dudu itu kembali kontraksi. Dia merasakan panas yang luar biasa. Dari perut pindah ke arah dada, pindah lagi ke arah tenggorokan, dan sekali lagi ada keris kecil yang keluar dari mulutnya Dudu. Dan yang ketiga kalinya dia merasakan hal yang sama. Jadi ada 3 jumlah keris kecil yang keluar dari perutnya Dudu. Dan pada waktu itulah Dudu sudah nggak bisa bergerak lagi. Dia pingsan. Dia tiba-tiba merasa ada di sebuah bangunan rumah yang besar sekali. Bangunan rumah ini mewah. Dia melihat dari kejauhan ada anak-anak kecil yang berlari dengan gembira. Di situ dia juga ngelihat banyak wanita-wanita cantik. Dan waktu itu Dudu ngelihat ada sosok kakek yang waktu itu pernah dilihat Dudu. Sosok kakek ini masih berbusana seperti itu. Beliau pakai busana hitam-hitam dan pakai peci warna hitam. Nah, jarak Dudu dengan sosok kakek ini jauh sekali. Tapi waktu itu Dudu bisa mendengar kata-kata dari kakek ini. Le, kamu pulang. Bukan tempatmu di sini. Sudah kamu pulang. Padahal jaraknya jauh sekali. Waktu itu si kakek ini ngomong seperti itu. Nah, secara bersamaan Dudu pun langsung ingat. Ini kan kakekku sendiri. Disitulah Dudu tahu bahwa ternyata sosok kakek-kakek yang menemui Dudu ini adalah sosok kakeknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, pas kakeknya ngomong seperti itu, Dudu teriak ke kakeknya, nggak mau kek, aku mau di sini kek, aku mau di sini, nggak mau kek. Dia teriak-teriak seperti itu,
Dan tiba-tiba Dudu ini kebangun. Ternyata waktu itu dia sudah ada di rumah sakit dan sudah ada bapaknya, ibunya, Pak Tomo, serta adik-adiknya Dudu di sana. Pada waktu itulah ibunya Dudu langsung meluk Dudu sambil nangis. Ternyata barulah Dudu ini tahu bahwa dia ini sudah pingsan nggak sadarkan diri selama 12 jam di rumah sakit. Dan pada saat itulah ketika dia siuman, semua keluarganya itu senang, semua keluarganya bahagia. Begitu ibunya Dudu ini meluk Dudu, nggak tahu kenapa tiba-tiba Dudu itu nangis, meneteskan air mata, dan dia langsung ngomong ke ibunya, "Bu, aku pengen nasi goreng." "Iya, Le. Ibu masakkan nasi goreng ya, Le. Ibu masakkan nasi goreng." Nah, singkat cerita, nggak lama setelah itu Dudu pun kembali pulih, dia sudah bisa pulang ke rumah, dan pada saat di rumah ibunya langsung memasakkan nasi goreng. Dia makan dengan lahap. Pada saat itulah Dudu merasakan nasi goreng ini terasa nikmat sekali. Dan dia benar-benar merasakan tubuhnya ini sudah kembali pulih dan gak merasakan sakit apapun. Setelah kejadian itu, barulah Dudu ini paham bahwa ternyata ada santet yang dikirimkan sengaja kepada Dudu dan kakaknya si Rika. Nah, pertanyaannya, kenapa kakaknya Dudu, si Rika ini gak terkena santet tersebut? Ternyata ketika bersamaan, ketika Dudu mendapat serangan santet itu, pada saat yang bersamaan ternyata Rika ini juga mengalami hal yang sama. Pada saat itu Rika ini bertemu dengan sosok Pak Adi, dan Pak Adi itu seperti melempar bola api. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba Rika itu merasa bahwa bola api ini nggak akan mengenai dirinya. Nah, pada saat itulah bola api yang tadinya menyala-nyala tiba-tiba padam dan langsung jatuh tepat di hadapan Rika. Nah, mungkin pada saat itu Dudu menyadari, pada waktu dia menjalankan ritual puasa itu, di tengah jalan dia gagal. Sementara kakaknya Rika, dia berhasil menjalankan puasa itu sampai 3 hari berturut-turut. Nah, setelah kejadian itu, Dudu sama sekali nggak menaruh dendam pada Pak Adi, meskipun dia tahu bahwa pelakunya adalah Pak Adi. Nah, cerita inilah yang diceritakan oleh Dudu kepada Kembara Sunyi. Cerita ini pernah dialami oleh Dudu di tahun 2010 di sebuah daerah di Aceh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.